minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. Dua. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi ketemu dengan pengamat agraria, Bapak Insinyur Seilus Siput Lokasari. Kali ini saya ingin pendapatnya Pak Siput yang berkaitan dengan pernyataannya Ganjar yang sekarang itu mencalonkan diri sebagai Presiden bersama Pak Mahfud. Selamat berjumpa Pak Siput. Ya, selamat berjumpa Pak Argo, teman-teman semua. Ya, Pak Siput, ini saya ingin komentar Pak Siput masih berkaitan dengan tanah di Jogja, dengan mafia tanah di Jogja. Apakah ada relevansinya atau ada hubungannya ketika Pak Ganjar ketika berbicara di depan banyak masyarakat tentang keistimewaan Jogja itu? Seperti apa Pak Siput? Sebelum lanjut, saya pengen sekali lagi dengarkan ya. Oh ya. Saya izin Pak, Pak Argo ya. Ya. Kubuwono 9 besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. Dua. Ya. Ini maksudnya? Ya. Ya tentunya sebelum sampai ke tanah saya hanya ingin ngomong dulu. Ya. Ini entah sadar atau tidak sadar. Ya. Ini yang namanya statementnya Pak Ganjar, statementnya beliau ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau ini walaupun ada partai yang tidak setuju dengan undang-undang keistimewaan, tapi beliau putuskan dengan gagahnya. Dalam hanya 10 menit. Beliau ini ngerti nggak yang beliau putuskan itu apa? Iya kan? Itu dulu aja ini, maaf ya. Bahwa yang beliau putuskan itu beliau menelorkan adanya gubernur di DIY ini yang tanpa melalui proses demokrasi, tanpa coblosan. Gubernur DIY dijabat secara seumur hidup dan turun temurun. Ini lebih cilaka daripada zamannya Pak Karno dulu, yang presiden seumur hidup. Sekarang gubernur seumur hidup dan turun temurun. Ini Pak Ganjar ini sadar atau tidak? Jadi dia itu dengan gagahnya dia ngomong, saya Ganjar Pranowo, saya adalah Bapak, atau katakan yang lebih keren, biang kerok politik dinasti. Nih, saya ini Ganjar Pranowo, Bapak politik dinasti. Coba. Ini dia dengan gagahnya seperti itu ngomongnya. Saya sedikit tidak terlalu tertarik untuk mengomentari soal tanah. Mengomentari soal dia aja ngomong begitu. Loh, itu apa dia paham tentang Pancasila? Harus ada mufakat untuk memutuskan sesuatu. Dia putuskan dalam 10 menit. Coba. Apa dia paham tentang Undang-Undang Dasar 1945? Ada proses demokrasi dalam pemilihan pejabat publik. Ini beliau tidak putuskan begitu saja. Ya. Jelas ya? Apalagi kalau putusan yang sudah tidak sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang ditelurkan oleh Pak Ganjar itu, apa kemudian hasilnya di DIY? Carut marut urusan pertanahan. Karena gubernurnya sudah seperti raja, seumur hidup tanpa pilihan turun temurun. Itu kan bukan raja apa? Gubernur raja apa? Ada di negara demokrasi kok gubernur raja. Gitu loh. Dan ini tidak ditegur ini si Ganjar oleh Bu Mega. Mungkin Bu Mega juga lupa.
Iya kan? Ya. Bu Mega itu kan pionir dari demokrasi Ya. yang luar biasa lah. Kok ada kader petugas partainya seperti ini kok didiamkan saja? Ini Sampai merusak kecolongan ya? Ini sampai kecolongan Bu Mega. Inilah yang namanya orang tuh kalau di mulut bilang Pancasila, bilang UUD 45, prakteknya apa itu? Nah, iya. Itu pertanyaan. Tentang soal tanah, akibatnya di Jogja ini sekarang carut-marut pertanahan. Apa? Tanah desa dihapus, dialihkan menjadi tanah milik gubernur Kasultanan. Oleh siapa? Karena sedang berlangsung ya. Ya oleh Suwito dan kawan-kawan oknum-oknum. Maaf ini oknum ya. Maksud saya bilang Pak Suwito itu adalah pada saat Pak Suwito sebagai Kakanwil Pertanahan di DIY ini. Ya. Tetapi saya siapapun yang mengalihkan tanya ke Pak Suwito. Saya nggak tahu itu. Ya. Kemudian apa? Surat HGB punya masyarakat digiring menjadi miliknya, suruh ngaku, suruh bikin pernyataan miliknya dari Kesultanan. Ini dampaknya kepada masalah pertanahan. Apa toh semua itu? Ya semua itu apa? Kalau bukan yang namanya korupsi. Ya. Akibatnya seperti ini. Ya toh aset-aset pemerintah desa hilang dan seterusnya. Ini kalau Pak Argo tanya seperti itu. Ya. Artinya politik dinasti yang secara tidak langsung disadari atau tidak itu dipraktekkan berakibat seperti itu ya Pak? Iya jelas tuh yang namanya absolute power itu kan absolute korup sudah seperti itulah. Pasti Kejadiannya. disalahgunakan, Ya tanahnya itu soal pertanahan begitu. Nah, iya. Semua menjadi kok nggak bisa berbuat apa-apa kok Pak Mahfud itu selaku Menko Polhukam penegakan hukum mananya. Ya. Di Jogja ini kan beliau bisa turun tangan, beliau itu lebih tinggi dari gubernur kok. Ada politik lagi yang namanya politik diskriminasi. Itu juga sama, dibiarkan saja, itu pelanggaran HAM. Ya. Walaupun sudah ada Komnas HAM, rekomendasi ORI juga, Pak Mahfud juga diam saja. Ya. Sebagai- Terakhir Pak Siput, Ya, harapan Pak Siput ketika nanti misalnya, kan kita tidak tahu nanti yang terpilih siapa, bisa Anies, bisa Prabowo, bisa Ganjar. Kalau Ganjar kepilih, nanti seperti apa harapan Pak Siput terhadap undang-undang yang sudah pernah dia telurkan sendiri seperti itu? wah ini sulit untuk bicara ya. Tetapi kalau logikanya, saya hanya ingin ngomong, ya. Orang bijak jangan jadi dengkulnya biang kerok politik dinasti. Itu aja. Oh, iya. Ya, saya ikut Gus Dur aja. Oh iya. Iya toh, jangan jadi dengkulnya orang yang tidak paham Pancasila. Itu Gus Dur bilang aja. gitu, ya. Loh Gus Dur kan bilang, Iya. jadi presiden pahitan dengkulnya Amin Rais. Iya. Nah, kalau saya bilang, jangan jadi dengkulnya yang kira politik dinasti, bikin sengsara, itu tidak sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Maaf ya. Ini Mas Argo itu kalau tanya ya saya jawab, kalau Mas Argo nggak ke tempat saya juga nggak mau jawab yang begini-begini. Oke. Jangan jadi dengkulnya orang yang nggak ngerti Pancasila. Ya. Oke, terima kasih Pak Siput. Ya, Nanti makasih. lain kali saya akan datang lagi. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Patong Nugro, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.